Kamu penggemar One Piece? Berarti kamu sudah bangkotan. Let's go! Artakemo yume wo kekiyatsume Sagashimono sagashini yuku no sa One Piece bintang li. Kali ini kita akan membahas karakter terpenting dari seri manga ini, dan dia adalah Konteriano. そこまでだ、麦わらども。あれ、コンドリアーノ？どうし、コンドリアーノ？コンドリアーノ？なんだそれ。 Masukku orang ini, Monkey D. Luffy, karakter sentral dari manga karangan Eiichiro Oda, One Piece. 海賊王になるのは俺だ！ Namun kita tidak akan membahas teori One Piece seperti ini atau ini, karena kita akan membahas karakter Monkey D. Luffy dengan pisau filsafat. Jadi aliran filsafat apa yang dianut si Kapten Rusuh ini? Serial manga One Piece adalah salah satu serial paling populer di dunia. Dan jika kita berbicara tentang manga dengan kisah bersambung, ini adalah salah satu manga terpanjang di dunia, yang bahkan hingga 25 tahun ini, serial ini masih menuju babak final saga. Inti dari cerita manga One Piece adalah tentang perjalanan karakter utama bersama dengan rekannya untuk mencari sebuah harta terbesar yang disebut dengan One Piece. Hitotsunagi no Daihyo! One Piece o yo! Karakter utama dari serial ini adalah Monkey D. Luffy. Ia adalah karakter yang sangat unik, bodoh, ceroboh, tukang makan, dan tentu saja rusuh. Dari penggambaran latar belakang cerita One Piece dan juga penggambaran karakter dari Monkey D. Luffy, kita akan mencoba untuk menyimpulkan aliran filsafat apa dan tokoh filsafat siapa yang cocok dengan Luffy. Yang pertama, Luffy adalah penganut Marxisme. Sampai di sini jangan anggap Luffy komunis, karena materialisnya Marxis dan juga komunis itu sedikit berbeda. Luffy adalah seorang materialis penganut paham Marxisme. Sebelum membuktikan seberapa aliran ini cocok dengan Luffy, mari kita sedikit mengkaji apa itu Marxisme. Marxisme adalah sebuah teori filsafat yang digaungkan oleh filosof Karl Marx yang beraliran materialis dari Jerman. Pemikiran ini merupakan pengembangan dari filsafat materialisme yang kemudian sampai pada era Hegel. Filsafat Hegel kemudian dikembangkan oleh muridnya, yaitu Karl Marx, dan mengkerucut menjadi materialis dialektis dan juga materialis historis. Mari kita persingkat saja. Materialis dialektis adalah metode berpikirnya, sedangkan materialis historis adalah ilmu terapannya. Dialektika Karl Marx menekankan pada pola determinasi suatu zat material yang terus berubah-ubah dan berkembang. Pemikiran inilah yang melahirkan filsafat terapan paling berpengaruh di dunia, yakni materialisme historis. Jika filosof sebelum Karl Marx menganggap filsafat menginterpretasikan dunia, maka Karl Marx membuat filsafat untuk mengubah dunia. Hal ini didasari oleh adanya sistem kapitalis di Jerman pada waktu itu. Inti dari kapitalisme, industri bagi kaum pemodal adalah lahan keuntungan pribadi, sementara industri bagi kaum buruh adalah penyambung kehidupan. Sebagaimana lagu yang dinyanyikan Bang Haji Rhoma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kaum pemodal disebut dengan bourgeois dan kaum buruh disebut dengan proletariat. Sama seperti latar belakang cerita One Piece, di mana manusia diatur dan ditindas oleh kaum bourgeois. Dalam dunia One Piece, kaum ini disebut dengan kaum naga langit, beserta dengan 20 kerajaan pendirinya, serta armada kuat pendukung dari kaum ini yang disebut dengan Marine atau Angkatan Laut.
Tiga elemen itu menjadi satu pemerintahan dunia One Piece atau sering disebut dengan World Government. Sementara karakter pada umumnya adalah manifestasi dari kaum proletar yang hidup sangat menderita. Kembali ke Karl Marx, dia menentang sistem ini. Dia menginginkan suatu sistem ekonomi yang setara, di mana semua kepemilikan bersama dan dibagi rata untuk kesejahteraan dunia. Pemikiran Karl Marx ini didukung oleh rekannya Friedrich Engels, dan kemudian muncullah teori materialisme historis. Dia beranggapan bahwa suatu saat sistem kapitalis akan teruntuh dengan sendirinya karena adanya pertentangan dengan kelas borjuis dan juga proletariat. Materialisme milik Karl Marx ini berbeda dengan komunisme. Perbedaan Marxisme dan komunisme terletak pada gerakannya. Gerakan komunisme memang diilhami dari Karl Marx, namun gerakan ini secara masif dilakukan oleh Vladimir Ilyich Ulyanov atau dikenal dengan Vladimir Lenin. Marxisme menganggap bahwa keruntuhan kapitalis terjadi secara natural oleh karena pertentangan antara kelas borjuis dan juga kelas proletari. Sementara komunisme Lenin menganggap bahwa kekuasaan dapat mengintervensi terjadi kehancuran kapitalisme tersebut. Sebagaimana di awal pembahasan ini, kita tidak bisa menganggap Luffy adalah penganut paham komunis, karena sampai dengan video ini dibuat, cerita One Piece belum tamat, dan hingga saat ini Luffy bukanlah orang yang ingin menggulingkan dunia. Luffy hanya meyakini suatu hal, yakni kebebasan. Kebebasan dari semua hal termasuk pemerintah dunia, dan semua orang bisa makan banyak sebagaimana kebiasaannya. Dari perbedaan komunis dan Marxisme di atas, kita akan mengerucut pada satu hal tentang siapa penganut paham komunis di manga One Piece. Yap, tepat sekali. Jika Luffy adalah Marxisme, interpretasi dari komunisme Lenin adalah sang revolusioner Monkey D. Dragon, ayah dari Monkey D. Luffy. Yang kedua, hedonisme. Jika kamu mendengar kata hedon, apa yang pertama kali terlintas dalam pikiranmu? Boros, belanja besar-besaran buat hal yang gak penting-penting amat, puasin lapar mata, dan borong semua jajanan di food court. Luffy memang boros karena dia bego dalam hal ekonomi, tidak seperti Nami. Luffy juga berperut karet yang bisa menghabiskan makanan persediaan selama 1 bulan dalam sekali makan. Namun, sangat tidak tepat jika menganggap hedonisme sebatas hal di atas. Paham hedonisme digagas oleh filosof Aristippus dan disempurnakan oleh Epikuros. Paham ini mengajarkan bahwa seseorang hidup harus mengutamakan kesenangan dan menjauhi rasa sakit. Pada dasarnya, dunia ini terdiri dari dua hal, yakni baik dan buruk. Hedonisme Aristippus beranggap bahwa kebaikan adalah setiap hal material yang menjauhkan kita dari manifestasi keburukan. Hal seperti kesenangan duniawi akan menjauhkan kita dari hal-hal itu. Namun, Epikuros menyempurnakannya dengan berpendapat bahwa hedonisme adalah semua hal yang membuat seseorang tenang dalam menjalani hidup, baik itu duniawi dan yang lebih penting adalah secara mental. Hal ini disebut dengan ataraksia atau ketenangan jiwa. Ajaran ini mengacu pada kebebasan dari rasa gelisah, takut, dan cemas. Bahkan Epikuros mengajarkan agar manusia tidak takut mati selama dia masih hidup. Ajaran ini yang kemudian berkembang menjadi apa yang saat ini sedang tren disebut dengan stoikisme. Kembali ke Luffy. Luffy adalah seorang hedonis sejati. Karakternya yang tanpa beban, lalu ceria, konyol dalam situasi apapun, bahkan tersenyum saat dia akan dieksekusi mati. Dari kebiasaannya berpesta, makan banyak, menghabiskan uang kas kelompok bajak laut, dan juga ketenangan jiwanya dalam menghadapi sesuatu, Luffy adalah penganut paham hedonisme. Bahkan, dia adalah representasi dari ajaran Aristippus dan juga Epikuros sekaligus. Yang ketiga, anarkisme.
Luffy memang sosok yang rusuh, tapi arti anarkisme tidak hanya sebatas kerusuhan saja. Anarkisme sendiri berasal dari filsafat cabang politik yang berasal dari sosialis. Anarkisme berasal dari bahasa Yunani, yakni awalan a yang artinya tidak, tanpa atau nihil, dan archos yang artinya pemerintah dan juga kekuasaan mutlak dalam suatu daerah. Sama seperti dengan komunis dan Marxisme, gerakan ini menginginkan penggulingan kekuasaan yang dominan dalam arti pemerintah. Lebih luas lagi, filsafat politik ini ingin menghapuskan sistem pemerintahan. Mereka ingin menciptakan situasi sosial di mana tidak ada pemimpin dan tidak ada yang dipimpin, pemerintah dan yang diperintah, penguasa dan yang dikuasai. Lebih lanjut lagi, gerakan ini melakukan berbagai tindakan kekerasan untuk menyampaikan idenya. Hal ini yang disalahartikan sebagai pengertian anarki pada masa sekarang ini. Luffy dan era bajak laut merepresentasikan anarkisme, meskipun tidak secara langsung menantang pemerintahan dunia seperti yang dilakukan ayahnya Monkey D. Dragon. Luffy dan para bajak laut secara tidak langsung ingin menghapuskan sistem ketidakadilan di dunia One Piece. Selain itu, Luffy juga melakukan berbagai tindak kekerasan dalam aksinya, meskipun tindakan itu ditujukan kepada pemerintah dunia. Sebagaimana pepatah yang dianut oleh kaum anarkis, terkadang cinta hanya dapat berbicara melalui selongsong senapan. Kesimpulannya, Monkey D. Luffy adalah penganut materialisme dan sosialisme yang dapat diidentifikasi dalam 3 gerakan filsafat, yakni Marxisme, hedonisme, dan juga anarkisme. Video ini bukan bermaksud untuk merubah cerita ataupun mengintervensi jalan cerita dari manga One Piece sendiri. Video ini dibuat agar kalangan umum lebih mengenal filsafat dari tokoh populer mereka. Dan di sini kita mengambil contoh Mugiwara no Luffy. Semua teori di atas hanyalah pencocokan teori dari filsafat dengan alur cerita di dunia One Piece agar belajar lebih asik tentunya. Terima kasih sudah menonton. Shinawa itu asik.